Turki Utsmani merupakan kekhalifahan terbesar yang pernah ada di dunia. Berbeda dengan dua kekhalifahan besar sebelumnya, Umayyah dan Abbasiyah, pada kekhalifahan Utsmani, selain memiliki wilayah negaranya sendiri, mereka juga merangkul hampir semua kerajaan Islam yang ada di dunia untuk bersatu dalam satu sistem kekhalifahan yang berpusat di Istanbul. Utsmani sendiri mengakui kedaulatan dari masing-masing kerajaan Islam tersebut dan tak ikut campur urusan masing-masing kerajaan kecuali jika diminta. Konsep ini layaknya Commonwealth of Nations antara Inggris dan negara-negara persemakmurannya. Kesultanan Yogyakarta merupakan perwakilan kekhalifahan Islam di Pulau Jawa. Keraton Yogyakarta adalah kelanjutan dari Kesultanan Demak. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X. Pada 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa. Perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk Tanah Jawa. Dengan menyerahkan bendera La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah dan bendera bertuliskan Muhammad Rasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, wakil kekhalifahan saat itu dari Turki. Bapak Wakil Presiden serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di tahun 1903 saat diselenggarakan Kongres Khilafah di Jakarta oleh Jamiatul Khair yang berdiri 1903, Sultan Turki mengirim utusan Muhammad Amin Bey. Kongres menetapkan fatwa haram hukumnya bagi muslim tunduk pada penguasa Belanda. Pada tahun 1924, keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani oleh gerakan Turki Muda pimpinan Mustafa Kemal Atatürk yang ternyata disokong Inggris di belakangnya membuat Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi negara dependen yang terikat perjanjian dengan kolonial Belanda. Saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Sultan Yogyakarta saat itu, Hamengkubuwana IX dan Raja Paku Alaman, Sri Paduka Paku Alam VIII mengirim surat kawat telex kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman bersedia menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia. Padahal bisa saja saat itu Yogyakarta memilih untuk menjadi negara independen. Bahkan saat kas Republik Indonesia yang masih belia itu kosong melompong sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, Raden Mas Dorojatun, nama asli Hamengkubuwana IX, berinisiatif menyumbang sebagian kekayaan yang dimiliki keraton untuk kas negara, sekitar 6,5 juta gulden. Jika melihat narasi yang berkembang saat ini tentang bahaya khilafah yang dapat mengancam Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia, maka Yogyakarta sudah membuktikan bahwa mereka yang dulunya merupakan bagian dari khilafah ternyata lebih Pancasilais dari pihak manapun dari dulu hingga kini. Wallahu a'lam bishawab.